Dor. Wah. Kak Yos lagi nembak siapa nih? Lagi main tembak-tembakan. Kita mau mengingat Hari Pahlawan Kak Menda. Wah, Hari Pahlawan. Bener sekali. Nah sekarang sudah mau siap-siap mau ibadah ya? Iya dong. Oh, Karena pantesan sekarang kan kita. kita mau ibadah sudah hari Minggu jam 9 pagi. Kita harus datang beribadah. Iya hari ini tapi beda ya tampilannya. Iya. Harus pakai yang warna putih begini ya. Iya, saya pakai pita aja. Oke kita salam sahabat-sahabat Rocky ya. Oh iya, sudah ada di sana ya? Oke, shalom Shalom adik-adik adik-adik. Rocky. Ketemu lagi sama Kak Yosafat. Kak Menda, Kita akan beribadah bersama di ibadah Rocky. Kalian sudah siap semua? pasti sudah siap. Betul, yuk. Kalau begitu kita berdoa dulu ya Kak Menda ya. Yuk, mari kita berdoa. Kita akan berdoa sama-sama dipimpin teman kita. Terima kasih Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Berkati kami. Kami akan memulai ibadah Rocky Tuhan. Engkau berkati kami dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau muji Tuhan, kita mau bersuka cita karena Tuhan ada di mana-mana. Amin, benar Kak Menda. Di mana-mana kita pergi tetap ada Tuhan ya. Di hati kita juga ada Tuhan. Betul sekali. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Saya ada, Ya. Tuhan pun ada. Oh, amin. Di mana-mana Tuhan pun ada. Ya. Mengapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Lagi sama-sama. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Katakan ya. Ya, 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 Yesus ada dalam peperangan, Beri kemenangan. Ya, ya, ya. Yesus ada, Yesus ada selamanya. Saya ada. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Ya. Ya, 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 Yesus ada Dalam peperangan beri kemenangan. Ya, ya, ya. Yesus ada. Yesus ada. Sekali lagi. Ya. Ya, ya, ya. Yesus ada. Dalam peperangan beri kemenangan. Ya, ya, ya. Yesus ada. Yesus ada selamanya. Yesus ada. Yesus ada selamanya. Amin lagi. Yesus ada selamanya. Yeay, luar biasa. Yesus ada selamanya. Benar Kak Menda? Iya, Di mana-mana Tuhan ada. Iya. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. gak perlu susah Kak. Betul sekali. Karena Nah, Tuhan selalu tolong kita. Yuk, berarti sekarang kita mau berjalan. Kita mau naik kuda. Oh, naik Kita kuda? bukan pahlawan ya. Bukan pahlawan yang benar-benar pahlawan. Tapi kita pahlawan Kristus. Benar? Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri, ikutin ya. Semua bergerak, jalan di tempat. Yeay, yeay, yeay. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi ya Kak ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Joprak, Saya laskar Kristus. joprak. Dor, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak Menembaki musuh, tapi saya sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Lagi. Tapi saya laskar Kristus. Amin. Semua laskar Kristus bilang merdeka. Merdeka. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ya, berarti sekarang kita siapkan hati kita Kak. Ya, kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang tertib. Bawa Alkitabnya ya.
kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Dia. Kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku Terima buka kasih, hati. Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. anak Tuhan Yang manis. Anak Tuhan. anak Tuhan Yang manis. Terima kasih. Haleluya. Roh Kudus yang manis menuntun Terima anak-anakmu. kasih Tuhan, Haleluya. kami perlu Engkau Tuhan. Kami buka hati kami Terima kasih untuk Roh firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang manis menuntun setiap kami. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik. Ya, hari ini berjumpa lagi dengan Kak Wawan. Kak Wawan akan bertanya dulu kepada adik-adik. Siapa yang ingin menjadi pahlawan? Ayo lambaikan tangannya. Wah, terima kasih ya. Kalian semua pastinya ingin menjadi pahlawan. Hari ini Kak Wawan akan bercerita satu tokoh Alkitab pahlawan yang perkasa. Siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya, siapa? Wah, kita lihat ya. Pahlawan itu adalah Gideon. Ya, Gideon sang pahlawan perkasa. Nanti adik-adik bisa baca kisahnya di Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 7. Kalian lihat nih, Kak Wan bawa apa? Senjata Gideon. Mari kita
dengarkan cerita dari Kak Wawan. Ya, bangsa Israel melawan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka kembali menyembah berhala. Mereka menyembah dewa Baal. Dan Allah menghukum mereka dengan menyerahkan mereka di tangan orang Midian. Ya, selama 7 tahun mereka ada dalam penjajahan bangsa Midian. Bangsa Israel yang masih percaya kepada Tuhan berseru kepada Tuhan untuk selamatkan, bebaskan dari cengkeraman orang-orang Midian. Saat bangsa Israel menanam gandum, menanam anggur, tiba-tiba bangsa Midian datang, mereka menghancurkan semua, merampas hasil yang ditanam oleh bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel merasa ketakutan. Mereka tinggal di mana kalau kalian mau tahu? Mereka tinggalnya di gua-gua, ya, di kubu-kubu, di pegunungan. Mereka takut karena bangsa Midian itu banyaknya seperti belalang, sangat banyak, bahkan seperti pasir di laut. Nah, satu hari saat Gideon sedang mengirik gandum di tempat tersembunyi, datanglah seorang malaikat. Tapi Gideon tidak tahu bahwa itu malaikat. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Itu yang dikatakan oleh malaikat itu. Tuanku, kami sekarang ini ditindas. Ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan takut, karena engkau dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsamu dari cengkeraman orang Midian. Aduh Tuhan, keluargaku ini keluarga kecil, paling kecil di suku Manase. Dan aku paling muda di antara keluargaku. Mana mungkin Tuhan memilih aku. Lalu sang malaikat itu berkata, buatlah daging dan roti tak beragi, dan taruhlah di atas batu ini, dan kemudian siramkanlah kuahnya. Wah, itu dilakukan oleh Gideon, dan malaikat itu mengacungkan tongkatnya dan api membakar daging dan roti tak beragi itu. Waduh, siapa? Gideon kaget. Gideon, wah benar, dia adalah malaikat Tuhan, mati aku. Ya, harus katakan, tidak apa-apa, ya. Aku akan menolong kamu. Aku akan membebaskan bangsamu dari cengkeraman orang Midian. Lalu malaikat itu menyuruh Gideon untuk membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran. Lanjutnya pada malam itu juga Gideon mengajak 10 orang pengikutnya untuk menghancurkan berhala-berhala, patung Baal dan tiang-tiangnya dihancurkan. Karena kalau siang hari Gideon takut dilihat orang banyak. Ya. Tetapi pada pagi hari orang-orang semua kaget. Wah, kenapa ini? Kenapa dewa kita, Baal kita hancur?
Mereka menyelidiki siapa ini, siapa. Ternyata ada yang memberitahu. Ternyata adalah Gideon, anak Yoas. Mari kita datangi ke rumahnya. Yoas, wah, ada apa nih kalian? Ada apa? Anakmu Gideon sudah menghancurkan dewa kami, dewa Baal. Aku harus menghukumnya. Aku harus membunuhnya. Hei, kalian yang menyembah dewa Baal, hari ini juga kalian akan dihukum mati. Kalau Baal itu adalah Tuhan, dia pasti akan bisa membela dirinya sendiri. Wah, mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan dan akhirnya Gideon pergi bersama murid-muridnya. Tapi dia masih ragu. Benar enggak nih Tuhan yang memilih aku? Lalu dia berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau yang memilih aku untuk menjadi pemimpin atas Israel, membebaskan bangsa ini, berilah aku tanda. Kalau guntingan bulu domba ini basah dan tanah di sekelilingnya kering pada malam hari, maka aku akan percaya. Aku akan menjadi pemimpin atas Israel. Dan pagi-pagi dia datang ke tempat. Dia letakkan guntingan bulu domba itu. Dia peras dan waduh. Semua kelilingnya kering, tidak kena embun. Tetapi bulu domba itu bisa diperas mengeluarkan air. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Izinkanlah aku sekali lagi kau beri tanda. Jikalau semua daerah di tempat ini basah karena embun dan potongan kulit domba ini kering, maka aku akan lakukan tugas dari Engkau Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia buktikan. Wah, ternyata daerah di sekelilingnya basah karena embun. Dan dia peras potongan kulit domba itu. Tidak keluar airnya. Wah, berarti aku harus menerima tanggung jawab ini. Aku harus menerima tugas ini. Wah, akhirnya Gideon melihat perkemahan orang-orang Midian. Wah, banyak sekali mereka. Aku harus mengatur strategi. Lalu Gideon meniup sangkakalanya. Wah, lalu berkumpullah rakyat Israel. Hai rakyat Israel, Allah menyuruhku untuk melawan bangsa Midian. Baik, kami siap. Wah, ternyata ada 22.000 orang. Dan Tuhan katakan kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak. Akhirnya Gideon, siapa yang masih khawatir, siapa yang takut, jangan ikut dalam peperangan ini, kalian pulang. Wah, akhirnya banyak yang pulang. Tinggal berapa coba? 10.000, aduh. Tinggal 10.000. Lalu Tuhan katakan, masih terlalu banyak. Gideon, terlalu banyak. Lawanku banyak sekali Tuhan. Lalu Tuhan perintahkan, bawa mereka ke tempat danau yang berair. Aku akan menyeleksi mereka. Lalu mereka karena kehausan, mereka minum di sungai itu. Ya, di danau itu ada yang minum mengambil airnya, ada juga yang minumnya seperti anjing yang menjilat. Dan Tuhan perintahkan pada Gideon, Gideon, suruh pulang orang-orang yang minum langsung dari air danau itu.
tetapi yang minum dengan mengambil tangannya tetap bersama engkau. Dan apa yang terjadi? Hanya tinggal 300 orang yang bersama-sama dengan Gideon. Lalu mereka mengatur strategi dipimpin oleh Gideon yang selalu dituntun oleh Allah. Dan Gideon sempat memata-matai mereka. Ya. Lalu Gideon siapkan. Setiap orang diberi satu buyung. Buyung itu seperti tempayan, obor, dan sangkakala. Ya. Dia perintahkan, nanti tengah malam saat aku meniupkan sangkakala ini, maka kalian semua juga tiup sangkakala, lalu pecahkan buyung ini, lalu kalian maju menyerang mereka sambil berteriak, demi Tuhan dan demi Gideon. Oke, siap. Dan benar, malam-malam begitu Gideon, bangsa Israel yang 300 orang itu, demi Tuhan dan demi Gideon. Prang, prang, prang. Wah, demi Tuhan dan demi Gideon. Demi Tuhan dan demi Gideon. Akhirnya bangsa Midian yang baru tidur, mereka terbangun, mereka bingung, mereka ambil senjata, mereka saling membunuh sendiri, mereka saling hajar sendiri, mereka saling pukul sendiri. Dan bangsa Israel kejar, mengejar mereka, dan semua lari tunggang langgang. Nah, itulah kisah Gideon, pahlawan yang perkasa. Mari kita belajar dari kehidupan Gideon, sang pahlawan perkasa itu. Apa saja yang bisa kita teladani, bisa kita contoh dari kehidupannya. Ya, sejarah kehidupannya, siapakah Gideon ya? Oke, Gideon adalah salah satu rakyat Israel, bangsa Israel berasal dari suku Manasye. Ya, dan Gideon anak Yoas, dikenal Gideon bin Yoas. Gideon mempunyai arti yaitu pahlawan perkasa. Oke, bisa catat ya. Dan nama lain dari Gideon adalah apa? Yerubbaal. Apa sih artinya Yerubbaal? Kita lihat ya. Yerubbaal artinya biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbah itu. Oke, nah berikutnya yang sangat penting ya. Mengapa Gideon disebut sang pahlawan perkasa? Yang pertama, Gideon orang yang rendah hati. Ya, dia, oh Tuhan, aku dari keluargaku yang terkecil di suku Manasye dan aku yang paling muda, ada yang lebih hebat dari aku. Dia rendah hati. Yang kedua, Gideon berani membela kebenaran. Dia menghancurkan patung-patung dewa Baal karena dia tahu apa yang dilakukannya adalah salah. Apa yang dilakukan oleh bangsanya adalah salah. Sehingga dia berani membela kebenaran itu. Dan yang ketiga, Gideon adalah orang yang taat kepada siapa? Allah. Kenapa? Wah, saat disuruh mengurangi pasukannya, dia tetap lakukan. Dari 22.000 tinggal berapa? 300. Tapi dia taat lakukan itu. Nah, siapa di antara kalian ingin jadi pahlawan? Pahlawan yang perkasa? Ayo teladani kehidupan Gideon. Ya, catat ini, lakukan ini. Maka kalian juga akan menjadi pahlawan yang perkasa seperti Gideon. Ya. Ayat hafalan kita. Oke ya, ayat hafalan kita adalah dari 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Kawan akan bacakan. Nah, kalian juga bisa baca. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya, tutup mata kalian semua. Kawan akan berdoa buat kalian. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajar anak-anak kami menjadi pahlawan-pahlawan yang perkasa. Mereka menjadi orang-orang yang kuat dalam kehidupan ini Tuhan. Mereka menjadi pahlawan bagi diri mereka sendiri. Mereka menjadi pahlawan yang perkasa bagi keluarga, bagi bangsa dan negara ini. Dan terlebih lagi mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang membela kebenaran nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Wawan. Ya, pahlawan kerajaan Allah. Dan Kak Menda, Kak Yosafat, yakin dan percaya adik-adik juga pahlawannya Tuhan seperti Gideon. Amin. Ya. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau memberikan persembahan dan doa persembahan, dan juga kita mau berdoa syafaat. Nanti dipimpin oleh adik-adik Rocky. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa buat gereja dan iman jemaat. Berkati gereja-gereja supaya jemaatnya semakin bertambah, dan juga berkati iman jemaat supaya imannya tetap kokoh. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa buat setiap keluarga anak-anak Tuhan dan ekonomi mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga supaya sehat selalu, dan berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka supaya Engkau lancarkan. Berkati mereka supaya dapat mengatur keuangan mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kuduskanlah persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Menda, kita sudah diberkati, kita sudah memberkati juga dengan persembahan. Kak Yusuf mau ingetin aja, jangan lupa setiap hari Minggu kalian duduk di situ, mengikuti ibadah. Setiap hari Minggu jam berapa? Jam 9 pagi. Kalian harus duduk di depan layar dan kalian ikut ibadah. Supaya kalian diberkati. Iya, supaya betul jadi sekali. pahlawan-pahlawannya tadi ya Kak ya. Iya, Nah, pahlawannya betul. Tuhan. Dan Ya. juga Kak Yusuf ingetin, setiap hari Kamis kita ada kreativitas Rocky. Jam berapa? Jam Jam 5 5. sore. Ya, ikutin semua. Ikutin kegiatannya Rocky. Nah, kalau mau tahu kegiatan di mana? Di sini nih, di YouTube channelnya Rocky sendiri ya. Apa namanya Kak? Rock Kids Ministry. Jangan lupa di follow, di subscribe. Ajak teman-teman untuk follow semuanya. Oke? Saatnya kita mau pamitan Kak Menda. Iya, betul Sudah sekali. diberkati semuanya, berarti kita pamitan, kita juga memberkati adik-adik Rocky dan Sobat Rocky dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan ya, rajin cuci tangan, pakai masker, makan makanan yang sehat-sehat supaya kita tetap sehat, kuat, dan kita beribadah terus kepada Tuhan Yesus. Ya, yuk kita pamitan Kak Menda. God bless you. Sampai jumpa. Sampai jumpa.